Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas detail engineering design dengan materi alignment horizontal. Dengan nama kelompok, Muhammad Rifki Temo, Rizky Muat, Ciliani Momongan, Lindsay Limbong, dan Priscilla Momonto. Alignment horizontal adalah proyeksi horizontal dari sumbu jalan tegak lurus bidang peta situasi jalan. Alignment atau garis tujuan horizontal merupakan trase jalan yang terdiri dari yang pertama garis lurus atau tangan merupakan garis lurus. Yang kedua lengkungan horizontal yang disebut tikungan. Bagian yang sangat kritis pada alignment horizontal adalah bagian tikungan, di mana terdapat gaya yang akan melemparkan kendaraan keluar dari tikungan yang disebut gaya sentrifugal. Atas dasar ini, maka perencanaan tikungan diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan, sehingga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lengkung peralihan, yang kedua, kemiringan melintang, yang ketiga, pelebaran pergerasan jalan, dan yang keempat, kebebasan samping. Garis lurus, panjang maksimum bagian lurus harus dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2,5 menit sesuai FR dengan pertimbangan keselamatan pengemudi akibat kelelahan. Ini adalah tabel panjang bagian lurus maksimum. Gaya sentrifugal adalah suatu kendaraan bergerak dengan kecepatan tetap F pada bidang datar atau miring dengan lintasan berbentuk suatu lengkung seperti lingkaran. Maka pada kendaraan tersebut bekerja dengan kecepatan F dan gaya sentrifugal V. Gaya sentrifugal mendorong kendaraan secara radial keluar dari lajur jalannya, berarah tegak lurus terhadap gaya kecepatan. Gaya ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada pengemudi. Rumus dasar yang diturunkan dari hukum Newton 2, yaitu gaya sentrifugal, F sama dengan M kali A, dengan rumus yang telah disesuaikan untuk menggunakan satuan yang umum dalam teknik sipil, yaitu berat kendaraan dikali dengan kecepatan kendaraan kuadrat dibagi dengan gaya gravitasi bumi dikali dengan jari-jari lengkung lintasan. Next. Gaya yang mengimbangi gaya sentrifugal tersebut dapat berasal dari yang pertama, gaya gesek melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan. Yang kedua, komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan, yaitu super elevasi ditambah dengan gaya sentrifugal memiliki rumus kecepatan rencana kuadrat dibagi dengan penjumlahan dari gaya gravitasi bumi dikali dengan jari-jari lengkung lintasan, yaitu gravitasi jumlahnya 127. Next. Gaya gesek melintang dengan besarnya gesekan yang timbul antara ban dan permukaan jalan dalam arah melintang jalan yang fungsinya untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Selanjutnya, koefisien gesekan melintang atau F adalah perbandingan antara gaya gesekan melintang dan gaya normal yang bekerja. Besarnya F dipengaruhi beberapa faktor seperti jenis dan kondisi ban, tekanan ban, kekasaran permukaan jalan, kecepatan kendaraan, dan juga keadaan cuaca. Selanjutnya, koefisien gesek melintang maksimum atau F max terjadi saat kendaraan mengalami slip karena tikungan jalan dirancang untuk menghindari slip dengan batasan keselamatan, maka nilai F sebaiknya lebih rendah daripada koefisien gesek.
Untuk perencanaan disarankan mempergunakan nilai koefisien gesek maksimum dengan persamaan untuk kecepatan rencana kurang dari 80 km per jam berdasarkan grafik F sama dengan min 0,00065 dikali dengan kecepatan rencana ditambah dengan 0,192 dan untuk kecepatan rencana dari 80 sampai 112 km per jam yaitu F sama dengan min 0,00125 dikali dengan kecepatan rencana ditambah dengan 0,24. Next. Kekemiringan melintang pada suatu tikungan yang berguna untuk mengimbangi gaya sentrifugal dari kendaraan yang berjalan pada tikungan yang menyebabkan kendaraan tidak stabil pada saat kendaraan melalui tikungan dengan kecepatan tertentu. Dengan nilai super elevasi maksimum sesuai bina marga yaitu jalan luar kota berjumlah 10%, daerah yang sering hujan dan kabut berjumlah 8%, dan daerah perkotaan antara 4 sampai dengan 6%. Rumus umum untuk jari-jari lengkung dan derajat lengkung yaitu sama dengan jari-jari lengkung lintasan sama dengan kecepatan rencana kuadrat dibagi dengan gaya gravitasi ditambah dengan super elevasi dikali dengan penjumlahan dari super elevasi ditambah dengan gaya sentrifugal. Selanjutnya D sama derajat lengkung sama dengan 25 dibagi dengan 2 kali pi kali jari-jari lengkung dikali dengan 360 derajat. Next. Untuk menghindari kecelakaan, jari-jari minimum untuk super elevasi maksimum dan koefisien gesekan maksimum dengan rumus jari-jari lengkung lintasan minimum sama dengan kecepatan rencana kuadrat R sama dengan dibagi dengan 127 atau gaya gravitasi bumi dikali dengan penjumlahan dari super elevasi maksimum ditambah dengan gaya sentrifugal maksimum. Selanjutnya untuk derajat lengkung maksimum sama dengan 181.913,53 dikali dengan penjumlahan super elevasi maksimum ditambah dengan gaya sentrifugal maksimum dan hasilnya dibagi dengan kecepatan rencana dalam satuan kilometer per jam. Next. Ya, kita masuk ke dalam tabel untuk kecepatan rencana. Di sini, dalam perencanaan bina marga menggunakan nilai super elevasi maksimum sebesar 10%. Ada beberapa kecepatan rencana dan nilai hasil dari jari-jari minimumnya. Untuk kecepatan 120 km per jam, jari-jari minimumnya yaitu 600, 100. Untuk kecepatan 100, jari-jari minimumnya 370, dan seterusnya. Jari-jari tikungan yang tidak memerlukan lekung peralihan untuk kecepatan 120, jari-jari minimumnya yaitu 250, dan jari-jari yang diizinkan tanpa super elevasi, jari-jari kecepatan rencananya 120 dengan jari-jari minimum sebesar 5.000. Next. Menghitung nilai super elevasi dengan rumus super elevasi maksimum sama dengan V pangkat 2 per 127 dikali RC dikurangi F. Contoh, contoh 1, jika diketahui RC sama dengan 240 meter, maka super elevasi maksimumnya adalah eh, 80 pangkat 2 per 127 dikalikan 240 dikurangi dengan 0,14 didapat 0,07 diubah dalam bentuk persen didapat 77%. Contoh 2, jika RC sama dengan 900 meter tanpa lengkung peralihan, maka super elevasi maksimum sama dengan 80 pangkat 2 dibagi 127 dikali 900
dikurangi 0,14 sama dengan minus 0,084, didapatkan nilai super elevasi maksimumnya sebesar minus 8,4%. Diambil super elevasi minimum sama dengan 2%. Next, kita masuk dalam pengertian lengkung peralihan. Ia merupakan suatu jenis kurva transisi yang digunakan untuk menghubungkan bagian jalan atau rel yang lurus dengan bagian yang melengkung atau antara dua kurva dengan jari-jari lengkung yang berbeda dengan perubahan kelengkungan secara bertahap. Next. Di sini adalah bentuk dari kurva full circle atau lengkung full circle, yang berarti lengkung full circle disebut juga lengkung melingkar utama atau circular curve, yaitu bagian jalan dengan radius konstan dan sudut pusat tertentu. Pada bagian ini kendaraan sudah mencapai super elevasi maksimum dan gaya sentrifugal yang bekerja konstan. Fungsinya yaitu sebagai bagian utama tikungan, tempat kendaraan benar-benar berbelok mengikuti lintasan melingkar, lalu menjaga kestabilan kendaraan karena radius dan gaya sentrifugal tetap konstan, dan menghubungkan dua garis lurus dengan arah berbeda melalui busur melingkar, dan juga menentukan besar sudut tikungan yang terbentuk antara dua garis lurus. Next. Nah, syarat-syaratnya yang pertama itu jari-jari harus konstan sepanjang lengkung full circle. Nilai jari-jari harus memenuhi radius minimum berdasarkan dengan rumus R sama R sama dengan V pangkat 2 per 1 kali 127 dikalikan dengan super elevasi ditambah dengan konstanta F, koefisien gesek lateral. Lalu, kemiringan melintang maksimum yang diizinkan untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal. Nilainya bisa menurut Bina Marga untuk jalan arteri sebesar 8%, jalan kolektor sebesar 6-8%, dan lokal sebesar 6%. Pada lengkung full circle, jarak pandang minimum harus tetap terjamin. Nilai SSD ditentukan dari tabel Bina Marga berdasarkan kecepatan rencana. Apabila P kurang dari sama dengan 0,25, maka lengkung peralihan tidak diperlukan. Next. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Misal, kecepatan rencana diketahui sebesar 60 km per jam dan super elevasi maksimum sebesar 6% dan koefisien gesek lateral sebesar 0,15. Maka Rmin dihitung dengan menggunakan rumus tadi, yaitu R sama dengan kecepatan pangkat 2 dibagi 127 dikalikan dengan super elevasi ditambah dengan koefisien gesek lateral. Didapatkan nilai sebesar 139,4 meter. Jadi, dapat disimpulkan lengkung full circle tersebut akan memiliki radius 140 untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pada kecepatan 60 km per jam. Next. Selanjutnya, lengkung spiral circle spiral. SCS merupakan metode desain lengkung horizontal yang menggunakan dua lengkung peralihan spiral yang mengapit lengkung lingkaran tetap. Tujuannya, agar perpindahan dari lintasan lurus ke lengkung melingkar dan kembali lurus terjadi secara halus dan bertahap. SCS berfungsi sebagai lengkung peralihan yang menghubungkan jalan lurus dengan lengkung melingkar secara bertahap untuk kenyamanan, keselamatan, dan keawetan jalan atau rel serta kendaraan. Syarat tikungan SCS yang pertama, panjang lengkung peralihan harus cukup. Panjang spiral LS harus memenuhi agar perubahan gaya sentrifugal terjadi secara bertahap dan nyaman. Umumnya dihitung berdasarkan kecepatan dan jari-jari lengkung. Yang kedua, parameter spiral harus memenuhi hubungan A sama dengan parameter spiral, R sama dengan jari-jari lengkung lingkaran, LS sama dengan panjang spiral. Yang ketiga, sudut defleksi total atau delta dibagi antara spiral dan lengkung kendaraan.
Yang selanjutnya, spiral menempati sudut kecil pada awal dan akhir tikungan, sisanya oleh lengkung lingkaran. Yang kelima, superelevasi harus diterapkan secara bertahap pada spiral. Dan yang terakhir, kemiringan jalan berubah dari nol di jalan lurus ke nilai maksimum di lengkung lingkaran. Pengertian lengkung spiral-spiral. Lengkung spiral-spiral atau SS adalah dua lengkung peralihan yang saling berhubungan secara langsung tanpa adanya bagian lengkung melingkar penuh di tengahnya. Lengkung ini sering digunakan pada tikungan besar atau radius sangat besar atau ketika ruang terbatas dan perubahan arah tidak terlalu tajam sehingga full circle tidak diperlukan. Selanjutnya mengenai komponen dari lengkung spiral-spiral. Yang pertama, lengkung peralihan pertama atau spiral berawal dari titik TS atau tangent to spiral, berakhir di titik SC atau CS yang berimpit. Dan yang kedua, lengkung peralihan kedua atau spiral berawal dari titik SC atau CS, berakhir di titik ST atau spiral to tangent. Dengan catatan, karena tidak ada circle di tengah, maka LC sama dengan 0. Selanjutnya, syarat-syarat dari lengkung spiral-spiral. Yang pertama, sudut spiral atau TTS harus sama dengan setengah sudut belok atau seperdua beta. Dan RC yang dipilih harus sedemikian rupa sehingga LS yang dibutuhkan lebih besar dari LS yang menghasilkan landai relatif minimum yang diisyaratkan. Yang kedua, panjang busur lingkaran atau LC sama dengan 0 karena tidak ada circle. Yang ketiga, tipe lengkung ini digunakan ketika sudut belok atau sudut beta atau delta kecil atau panjang busur lingkaran atau LC yang dibutuhkan pada tipe SCS atau spiral circle spiral menjadi sangat pendek, seringkali kurang dari batas minimum yang diisyaratkan. Misalnya LC kurang dari 25 meter, dari 0,25. Selanjutnya, rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan lengkung spiral-spiral. Yang pertama ada LC atau yang disebut dengan panjang busur lingkaran sama dengan 0 dengan TTS atau sudut spiral sama dengan seperdua delta atau delta itu merupakan sudut belok total tikungan. Dan yang selanjutnya panjang total sama dengan 2 kali LS atau panjang satu segmen spiral. Lalu TTS sama dengan 90 bahagi Pi kali LS atau panjang satu segmen spiral bahagi dengan jari-jari rencana minimum. Dan LS atau panjang satu segmen sama dengan TTS atau sudut spiral kali Pi kali jari-jari rencana minimum bahagi 90. Pergeseran sama dengan panjang satu segmen kuadrat bahagi 6RC atau jari-jari minimum kurang jari-jari minimum kali 1 kurang cos TTS. Dan absis sama dengan panjang satu segmen kurang panjang satu segmen kubik bahagi 40 kali jari kuadrat kurang jari-jari minimum kurang jari-jari minimum sin TTS. Dan TS atau panjang tangan sama dengan jari-jari rencana minimum tambah pergeseran kali tan seperdua delta tambah dengan absis. Dan yang terakhir, jarak keluar sama dengan jari-jari rencana minimum tambah pergeseran kali sekan seperdua delta kurang dengan jari-jari rencana minimum. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.